Om Swastiastu. Saudara, kita bertemu kembali dalam materi lanjutan mata kuliah evaluasi pendidikan, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, cakupan dari kegiatan evaluasi itu lebih luas dibandingkan daripada kegiatan penilaian. Nah, kegiatan evaluasi itu bisa mencakup berbagai aspek. Dalam hal pembelajaran, ada berbagai aspek yang bisa tercakup di dalam kegiatan evaluasi ini. Apa saja yang termasuk di dalamnya, mari kita bahas bersama. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi, salah satunya adalah, yang pertama adalah domain hasil belajar. Artinya yang kita evaluasi adalah domain hasil belajar atau ranah hasil pembelajaran. Kita tahu semua bahwa ketika kita membuat tujuan pembelajaran, itu kita membuat kisi-kisi atau membuat hal-hal yang menjadi objek daripada penilaian kita. Salah satunya mencakup aspek kognitif, kemudian ada afektif, ada psikomotorik. Jadi sebenarnya domain pembelajaran seperti yang kita ketahui bersama, ini salah satunya adalah taksonomi Benjamin Bloom yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Nah, ini nanti ketika pembelajaran kita evaluasi, maka yang dievaluasi salah satunya adalah capaian kognitif, afektif, ataupun psikomotorik dari peserta didik ini. Nanti kita tahu bahwa pada saat kita membuat tujuan pembelajaran, nanti ada capaian-capaian yang harus ditetapkan, apakah itu lebih menitik beratkan pada kognitifnya, pada afektifnya, ataupun pada psikomotorik. Ini nanti yang aspek mana yang lebih dominan tergantung pada mata pelajaran yang mana yang dievaluasi. Kalau untuk mata pelajaran agama, tentu saja diharapkan bukan hanya aspek kognitif yang dipentingkan, tetapi adalah penilaian pada aspek afektif berupa sikap atau perilaku, termasuk psikomotorik dalam arti keterampilan-keterampilan yang menyangkut, kita tahu di Hindu ada ritual, ada upacara, dan sebagainya. Jadi domain belajar, domain hasil belajar yang dievaluasi adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, saudara, ada evaluasi sistem pembelajaran. Yang dicakup adalah sistem pembelajaran, evaluasinya yang menyangkut ada program pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah program pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu diprogramkan. Kita tahu bahwa pada saat kita melakukan pembelajaran itu ada namanya rencana pembelajaran. Kita mengenal adanya RPP, rencana program pembelajaran. Itulah yang dievaluasi dalam hal ini. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran, apa yang direncanakan, bagaimana pelaksanaannya. Lalu yang selanjutnya adalah hasil pembelajaran. Tentu kembali lagi ke sini, ya, bagaimana capaian dari pembelajaran ini. Tetapi ketika aspek yang dinilai adalah sistem pembelajaran, ruang lingkupnya, maka mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhirnya. Ini yang dimaksud dengan evaluasi sistem pembelajaran. Lalu ada juga evaluasi proses dan hasil belajar. Ini sebenarnya hampir sama. Ada sikap, ada pengetahuan dan pemahaman, ada kecerdasan, ada perkembangan jasmani, ada keterampilan. Ya, disinilah yang nanti sebenarnya proses dan hasil belajar itu akan dievaluasi. Berbeda dengan di sini hanya hasil belajarnya saja, di sini ada proses dan hasilnya. Jadi nanti ada perkembangan jasmani, terutama mata pelajaran yang menyangkut pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya. Kemudian ada keterampilan. Pada sekolah-sekolah menengah kejuruan tentu lebih ditekankan pada penguasaan keterampilan oleh peserta didik. Nah, proses dan hasil belajar inilah yang mencakup ini, aspek-aspek ini. Selanjutnya
Ada juga evaluasi yang berbentuk penilaian berbasis kelas. Jika hal ini yang dilakukan, maka nanti kita akan mengenal ada kompetensi dasar mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran punya kompetensi dasarnya. Kemudian ada rumpun mata pelajaran, bagaimana kompetensinya, itu juga dievaluasi. Kita tahu bahwa ada rumpun-rumpun mata pelajaran tertentu, atau mata pelajaran itu dikelompokkan, misalnya ada kelompok nanti yang lebih menekankan pada sikap dan perilaku. Ada juga mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan saja. Begitu pula nanti ada aspek mata pelajaran yang lebih menekankan pada psikomotorik. Jadi ada kompetensi rumpun pelajaran. Lalu ada kompetensi lintas kurikulum. Jadi diharapkan sebenarnya ada antara kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya itu bersinergi sehingga membentuk sebuah capaian yang diharapkan lebih komprehensif. Berikutnya ada yang disebut dengan kompetensi lulusan. Kita sudah tahu semua, ada yang disebut dengan nanti standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada kompetensi lulusan, dan sebagainya. Lalu ada pula yang terkait dengan keterampilan hidup. Jadi dari keseluruhan ini, lalu bagaimana keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan. Materi ini, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini saya adopsi dari Jainal Arifin dalam bukunya Pengantar atau Evaluasi Pendidikan. Ya, ini yang hendaknya kita pahami ketika nanti kita melakukan proses evaluasi. Ada cakupan-cakupan antaranya dari domain belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan juga penilaian berbasis kelas. Nah, bagaimana aplikasi dari semua sistem penilaian ini nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dalam video yang lain. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.